selamat pagi dulu ya Kak, ke Selamat adik-adik. pagi semua. Mana nih kok Wah, nggak dijawab? lemes Kak, masih lemes Kak. Selamat pagi. Yang kencang dong, pagi Kak. Iya. Oke, kita mulai saja ya Kak ya ibadahnya Ya, pada nanti pagi kalau ini. udah nyanyi baru semangat. Oh iya betul. Selamat pagi juga bagi yang di rumah Kak, yang ibadahnya yang secara online. Ya, kita akan mulai dengan menaikkan pujian. Apakah judulnya? Dia mengerti. Dia Ya, mengerti. Tuhan yang mengerti kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini dari awal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami semua ya Tuhan di tempat ini untuk berbakti kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa kembali ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan berbakti kepada Engkau. Tuhan pimpin kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan pimpin agar semuanya berjalan lancar ya Tuhan. Tuhan pimpin juga adik-adik kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setelah kami berbakti di tempat ini kami mendapatkan berkat yang besar ya Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan yang memimpin semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Boleh duduk, silakan duduk. Ya, kita akan lanjutkan pujian lagu yang berikutnya ya Kak. Ya. Ya, kita siap-siap. Boleh tepuk tangan ya adik-adik ya. Lagu yang berikutnya. Ya. Mana tepuk tangannya? Allah yang kita sembah Kak. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, bangga tunduk diri, surga bumi puji, Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, bangga tunduk diri, surga bumi puji, Allah yang maha luar biasa ya Kak ya. Betul Kak. Iya, kalian bisa ibadah di tempat ini itu juga semua karena kemurahan Tuhan ya. Tuhan yang melindungi kita dari hari ke hari. Ya, kita akan lanjutkan pujian satu lagi Kak. Jalan hidup orang benar. Kita adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan ya Kak ya. Betul, Kak. Iya. Kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembulan tengah hari.
firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita ya Kak ya. Ya. Memberikan hikmat kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita ya Betul, Kak. Kak. Iya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya. Udah nggak sabar Kak. Udah kayaknya. nggak sabar, Iya. iya. Kak Hardi udah siap-siap. Ya, kita naikkan pujian untuk menyambut firman Tuhan. Persiapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita naikkan sekali lagi pujian ini, satu hal yang kurindu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, yuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Kita masuk dalam doa. Tutup mata kalian. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami juga, karena kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Karena kami tahu ya Tuhan, kami boleh ada sebagai kami ada saat ini. Itu semua oleh karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi ya Bapa, Kak Hardi yang akan menjadi saluran berkat-Mu. Kau urapi dengan kekuatan-Mu, Kau urapi dengan urapan-Mu yang baru, hikmat dan kuasa-Mu menyertai Kak Hardi. Sehingga firman yang disampaikan ya Tuhan dapat menjamah kehidupan kami satu persatu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan yang akan menerima, Tuhan yang akan menguduskannya. Tuhan pula yang akan membalas di dalam kehidupan kami. Di dalam sekolah kami, Tuhan berikan keberhasilan. Di dalam kehidupan kami, pergaulan kami, Tuhan yang akan melindungi kami. Dan di saat kami beribadah, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu, kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk. Halo, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan kakak. Ya, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan tiba waktunya buat kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kakak masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kakak mau tanya, siapa dari antara kalian yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Boleh angkat tangan? Ada? Ya kak, pada lupa kak. Ada yang masih ingat? Ya, tentang apa? Ya? Yes, tentang siapa yang terbesar. Ya. Ketika murid-murid merasa paling besar, terjadi apa di sana? Perpecahan. Nah ini, itu berbicara tentang kesombongan mereka. Mereka merasa diri paling lebih daripada yang lain. Nah pada hari ini, kita akan belajar sesuatu yang sama tentang kesombongan, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau minggu lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan ketika seseorang menjadi sombong, ketika seseorang merasa lebih dari yang lain, yang terjadi adalah perselisihan, pertengkaran dengan saudara kita mungkin, dengan teman kita mungkin. Tetapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting buat setiap kita, supaya kita tetap mengingat kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama dulu dibuka di dalam firman Tuhan. Dalam Matius pasal 26 ayat 30 sampai 32. Matius pasal 26 ayat 30 sampai 32. Matius pasal 26 ayat 30 sampai 32. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, dalam pasal ini kita tahu suatu peristiwa yang akan terjadi setelah Yesus dan murid-murid berkumpul berbicara dengan murid-murid dalam pasal ini. Menurut kalian, kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak peristiwa yang akan terjadi setelah Yesus ngobrol sama murid-muridnya dari ayat yang kita baca, itu apa yang akan terjadi? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu kakak. Halo? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Peristiwa apa yang akan terjadi? Lupa? Oke. Ya Andrew, tentang? Yesus disalibkan. Ya, suatu peristiwa besar yang terjadi di mana Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib buat siapa? Buat adik-adik dan kakak. Tetapi sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, sebelum Yesus ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus, yang tidak menerima Yesus, Yesus mengingatkan sesuatu ke murid-murid. Apa yang diingatkan? Di sini tadi sudah kita baca di dalam ayat 31 demikian. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Aku di sini siapa? Yesus. Iman murid-murid akan tergoncang. Maksudnya apa?
Mereka akan mengalami satu kegoncangan dalam iman mereka. Mereka akan mengalami yang namanya ketakutan. Mereka akan mengalami yang namanya kebimbangan. Kok ini bisa terjadi? Goncang imannya karena siapa? Karena Yesus ditangkap dan hendak disalibkan. Kemudian kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Maksudnya apa dari perkataan firman Tuhan ini? Tuhan ingin mengingatkan buat murid-murid bahwa kondisi mereka akan mengalami suatu kondisi yang sangat menakutkan secara manusia. Kenapa? Karena Yesus harus disalibkan. Adik-adik, kakak mau kasih tahu kalau zaman Yesus ketika seseorang dihukum dengan cara disalib, itu artinya orang itu sudah melakukan suatu kejahatan yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena harus dihukum mati. Ya, ada di sini adik-adik misalkan berbohong sama orang tua dihukum mati. Enggak kan? Tapi ini lebih daripada itu. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena apa? Mengasihi adik-adik dan kakak. Nah di sini karena Yesus juga mengasihi murid-murid saat itu. Ada yang ingat siapa murid Yesus? Sebutin 2 aja. Siapa? Simon Petrus, Andreas. Masih ada lagi kawan-kawannya yang lain. Nah yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang Petrus. Tapi tetap di sini ada ke-12 murid yang lain. Nah Yesus mengingatkan kepada murid-murid bahwa iman mereka akan tergoncang. Mereka akan mengalami sesuatu yang gak enak. Kenapa? Karena Yesus yang adalah pemimpin mereka akan ditangkap dan dibunuh. Sebab di dalam ayat ke-31 tadi dikatakan, sebab ada tertulis, maksudnya tertulis dalam perjanjian lama, dalam kitab perjanjian lama, tepatnya dalam Yesaya, kitab Yesaya dikatakan demikian. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus mengingatkan kepada murid-murid, ketika suatu kondisi yang gak enak akan menerpa mereka, mereka yang tadinya ngumpul, kayak kita nih ngumpul nih, bersatu, makan bareng, pelayanan bareng. Yesus pergi kemana, murid-murid ikutin Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah gembala yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tapi ketika nanti Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, yang tadinya bersatu nih, tercerai-berai. Ada yang ngerti tercerai-berai? Saling terpisah. Yang satu pergi ke sana, yang satu pergi ke sebelah sini, yang satu pergi ke arah barat mungkin, yang satu ke timur, semua terpecah. Masing-masing terpecah. Kenapa? Karena mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Yesus mengingatkan mereka, hati-hati. Nanti akan terguncang imanmu. Selanjutnya, apalagi yang Yesus ingatkan? Kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 33 sampai 35. Matius 26 ayat 33 sampai 35. Matius 26 ayat 33 sampai 35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, ini adalah perkataan Yesus, nasihat yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus. Ya, dengan sangat yakin Petrus mengatakan hal seperti menanggapi nasihat yang Yesus sampaikan. Yesus mengingatkan kepada murid-murid bahwa kamu harus tetap setia. Imanmu akan tergoncang. Tetapi ada janji yang firman Tuhan katakan, tetapi setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Artinya apa? Ketika peristiwa penyaliban Yesus tiba, Yesus ditangkap, murid-murid tercerai-berai, mereka terpisah satu dengan yang lain, yang tadinya selalu bersama-sama menjadi masing-masing, karena mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi kata Yesus, kalau aku sudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Artinya apa? Mereka akan kembali bersatu. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Nah, kemudian kalau kita belajar respon dari nasihat yang Yesus sampaikan buat murid-murid,
ternyata ada satu pribadi yang sangat menonjol, yang tadi itu sudah kita baca, adalah Petrus. Ketika Yesus mengingatkan nanti kamu akan tercerai-berai dan lain sebagainya. Di sini di dalam ayat ke-34 dikatakan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepada ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua, ada yang tahu artinya mereka semua di sini? Maksudnya begini. Ingat pelajaran minggu lalu tentang siapa yang terbesar. Ketika seseorang merasa yang paling besar, berarti menganggap yang lain besar enggak? Enggak. Yang lain lebih kecil daripada dia. Sama. Ketika Petrus mendengar nasihat Yesus, supaya kalian harus berhati-hati, kalian harus tetap punya iman yang kuat, jangan sampai tergoncang walaupun imannya digoncang-goncangkan, kamu harus tetap kuat. Petrus berkata, apa dikatakan tadi ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Ketika firman Tuhan memberikan satu nasihat buat setiap kita, ketika kita memiliki hati yang sombong, ketika kita tidak punya kerendahan hati, adik-adik, kita akan merasa lebih mampu daripada yang lain. Kakak mau tanya, ketika misalkan adik-adik menghadapi tes, di sini sebentar lagi mau ujian ya, ada yang udah selesai tesnya? Ada ya? Senin ya, besok ya, mulai tes ya? Ya? Selasa, ada yang Senin ya. Menurut adik-adik, pelajaran yang paling sulit apa? Matematika. Ya, mungkin ada bagian-bagian mata studi yang sulit buat adik-adik. Kalian belajar. Terus ada waktu belajar ingat semua yang dipelajarin. Kemudian kalian merasa bisa. Betul nggak? Yang tadi yang nggak bisa, merasa bisa. Pertanyaannya, ketika seseorang merasa bisa, waktu menghadapi soal ujian, dia pasti bisa enggak? Belum tentu, betul enggak? Karena baru perasaan. Bisa aja, mungkin dia udah ingat pelajaran, ternyata yang dipelajarin salah. Yang dipelajarin bab 2, ternyata ya ujian yang keluarnya bab 1. Nah, kan? Betul enggak? Udah merasa yakin dulu. Wah, bisa lah, kecil gitu. Kakak punya anak kurang lebih ya lebih agak di kelasion. Pernah sebelum waktu SD kalau ditanya ujian bahasa Mandarin. Ya. Kalau kakak jago bahasa Mandarinnya, tapi bahasa Mandarin Jawa Barat, bahasa Sunda. Bahasa Mandarin kakak nggak bisa. Ya, terus kemudian pas mau ujian, kakak tanya ke anak kakak, gimana udah belajar belum? Sudah. Terus udah akhirnya ujian. Mau ujian gimana, bisa nggak? Kecil Pak, bisa katanya. Merasa yakin. Begitu nilainya keluar, hasilnya tidak seperti yang dia bilang. Orang yang merasa yakin, bukan merasa yakin berlebihan, rasa yakinnya, sebetulnya orang itu sedang berada dalam titik ketidakmampuan. Seperti Petrus. Ketika Yesus menasehati murid-murid bahwa malam hari ini imanmu akan tergoncang, kamu akan masing-masing akan lari ke sana, akan lari ke sini menyelamatkan diri. Petrus dengan gagahnya, sekalipun mereka, jadi menganggap teman-teman yang lain remeh. Menganggap yang lain tuh level imannya enggak seperti Petrus. Ya, yang imannya enggak seperti Petrus yang lebih tinggi dari mereka. Sampai-sampai Petrus berkata, sekali-kali aku tidak akan tergoncang imannya. Enggak akan goyah, aku akan tetap yakin, tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Orang kadang bisa berkata seperti itu, ada yang tahu enggak? Karena peristiwa kesukarannya belum terjadi, betul enggak? Ya, belum terjadi. Contoh, kalian punya sahabat misalkan. Kalian orang yang mampu, kemudian semua kebutuhan sahabat kita yang butuhin, yang penuhin. Waktu kita kasih, mungkin ini contoh ya, di luar sana bukan di sini. Contoh di luar sana. Punya sahabat, mereka dekat sama kita. Kenapa? Karena mungkin dia seneng kalau main sama kita jajanin, kita traktir, pokoknya happy deh gitu. Kemudian kita mungkin tanya, kalau aku ngalamin kesusahan, kamu tetap mau deket gak sama aku? Oh, tenang aja, aku mau bakal tetap jadi sahabat yang setia. Jadi bestie yang setia. Jadi sahabat yang lengket gitu. Tapi ketika kesusahan datang, apa yang terjadi? Kalau seseorang, iya betul. Ketika seseorang menjalin satu persahabatan,
karena sesuatu yang tidak tulus, pasti ketika sahabat kita mengalami kesulitan, kita akan meninggalkan orang itu. Sama, murid-murid saat itu belum mengalami yang namanya kesulitan. Yesus belum ditangkap. Sehingga Petrus dengan gagah perkasa, dengan rasa yakin yang berlebihan, aku mah nggak akan goyah Yesus. Kalau misalkan Yesus ditangkap, aku pasti ngikut. Wah, aku akan tetap setia mengikut Yesus. Kenyataannya kalau kita baca nanti, ternyata adik-adik pasti tahu, Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Setelah ayam berkokok atau sebelum ayam berkokok? Sebelum ayam berkokok. Berkokoknya berapa kali? 3 kali apa berapa kali? Sekali. Yang menyangkalnya 3 kali ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ini cuma selingan aja. Jadi respon Petrus ternyata ketika mendengar nasihat Yesus, peringatan yang Yesus sampaikan, Petrus merasa diri paling kuat imannya. Sehingga apa? Meremehkan teman-temannya yang lain. Kemudian respon Petrus apa lagi coba? Yang kedua, Petrus menganggap apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya yang akan menyangkal Yesus adalah sesuatu yang keliru. Yesus salah nih. Selama ini kan murid yang dekat sama Yesus kan saya. Betul nggak? Buktinya kalau kita lihat nanti di Injil yang lain dalam Lukas, ketika Yesus mau berdoa, yang diajak siapa? Salah satunya Petrus. Murid-murid yang lain suruh nunggu di belah sana. Yang maju untuk berdoa lebih dekat Petrus. Nggak mungkin Yesus. Nggak mungkin lah saya menyangkal Yesus. Salah nih Yesus nih ngasih nasihatnya, salah nih Yesus ngasih peringatannya. Dengan kata lain, respon Petrus ketika mendengar nasihat firman Tuhan, dia tidak punya kerendahan hati. Adik-adik, ketika kita menjadi pribadi yang gak rendah hati, kita akan sulit untuk menerima nasihat dari siapapun. Betul nggak? Apalagi nasihat itu datang dari adik kita. Ya, di sini kakak lihat ada yang datang dengan adiknya ya. Seperti depan sini ada yang datang sama adiknya. Terus ada beberapa juga anak-anak adik-adik kalian yang datang kakak beradik di sini. Siapa di sini kalau dinasehatin sama adiknya marah? Kamu masih kecil aja nasihatin Cici, nasihatin Koko gitu. Ada yang marah? Atau iya tapi nggak mau dengerin gitu. Ya, tetapi orang yang rendah hati ketika dinasehati oleh siapapun, sekalipun mungkin oleh adik kita yang kecil, kalau memang nasihatnya adalah benar, mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang salah, seharusnya kita mau mendengarkannya. Jangan kayak Petrus, adik-adik. Petrus merasa diri paling hebat. Petrus merasa imannya paling kuat daripada teman-teman yang lain. Sehingga ketika Yesus mengingatkan hati-hati, tujuan Yesus berkata seperti itu. Pertama, supaya murid-murid enggak kaget kalau sampai Yesus ditangkap. Memang sudah Yesus sampaikan, Yesus sudah kasih tahu. Kemudian kalau sampai Yesus ditangkap, jangan sampai murid-murid menjadi takut dan tercerai-berai. Itu maksudnya Yesus. Tetapi karena Petrus merasa diri paling hebat, mampu, paling kuat imannya daripada yang lain, dia merasa, tenang, saya mah gak bakalan ninggalin Yesus. Kenyataannya, coba kita lihat dulu deh. Di dalam, sebentar kakak lihat catatan dulu ya. Di dalam Lukas 2, bukan Lukas 22. Ya, Lukas 22. Lukas 22 ayat 61 coba. Ini yang ngerasa diri paling kuat nih, imannya nih. Dikasih kepercayaan yang simpel aja, bisa nggak menjalani nih? Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 61 dan 62. Lukas 22 ayat 61 dan 62. Lukas 22 ayat 61 dan 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Iya,
Kenyataannya apa? Petrus menyangkal. Yang tadi dia bilang, enggak mungkin Tuhan. Sehingga nasihat yang Yesus sampaikan dia anggap sepele adik-adik. Dia anggap enteng. Yesus salah nih nasihatin saya bahwa saya nanti bakal menyangkal Yesus. Ada yang tahu artinya menyangkal? Ada tahu artinya menyangkal? Menyangkal artinya menolak. Menyangkal artinya mengingkari. Misalkan gini, siapa yang kakak ambil contoh ya? Nah misalkan gini, Andrew sama Keanu di depan, kan temenan gitu ya. Kemudian Keanu melakukan sesuatu yang mungkin Andrew, malu dong Keanu, terus ada yang tanya, Andrew, Keanu kan teman kamu kan? Enggak, bukan teman saya, gitu. Itu menyangkal namanya. Ya, padahal kenal, padahal tahu gitu, sahabatan gitu. Tapi karena Andrew ngerasa, malu sama Keanu misalkan contoh ya. Ditanya sama yang lain, temannya bukan, enggak kenal. Nah itu menyangkal. Sama, itu yang dilakukan oleh Petrus. Ketika Petrus merasa hebat, punya hati yang enggak punya kerendahan hati, dia menjadi orang yang enggak mau mendengar nasihat firman Tuhan. Menyepelekan nasihat firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Oleh karenanya Tuhan selalu memberikan nasihat buat setiap kita, supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus memperingati kita, memberikan satu nasihat, memperingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin ngerasa adik-adik masih kecil, tapi adik-adik, hidup kuat di dalam iman kepada Tuhan itu sangat penting. Sangat penting adik-adik. Itu sangat menentukan masa depan kita nantinya. Bagaimana kita tetap bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kalau tidak dimulai dari hari ini. Ini yang ingin Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kita. Oleh karena itu bagaimana supaya kita tetap setia kepada Allah, bagaimana supaya kita tetap mengasihi Tuhan seumur hidup kita, milikilah kerendahan hati. Orang yang rendah hati tidak seperti Petrus yang menyepelekan nasihat firman Tuhan. Orang yang rendah hati tidak seperti Petrus yang menganggap iman yang lain lebih rendah daripada dia. Sehingga apa? Ketika nasihat Yesus datang, tenang Yesus, saya gak bakal melakukan itu. Gak akan tergoncang iman saya. Merasa diri paling hebat. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus itu sesuatu hal yang gak baik. Kita lihat dulu di dalam Matius 26 ayat 40 dan 43. Matius 26 Matius 26 ayat 40 dan 43. Matius 26 ayat 40 dan 43. Matius 26 ayat 40 dan 43. Ayat yang ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat yang ke-43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Nah ini, Petrus yang tadi dengan yakin, dia sanggup bertahan sekalipun iman yang lain tergoncang. Kenyataannya ketika diajak berdoa, bisa berdoa enggak? Padahal doanya berapa lama? Semalaman? Semalam-malaman harus berdoa? Enggak kan? Berapa dikatakan Yesus bilang tadi? 1 jam. 1 jam lama enggak? Enggak. Tapi kenyataannya Petrus malah tidur. Jadi kalau orang yang merasa yakin, merasa bisa, sebetulnya enggak bisa. Kenapa? Karena perasaan bisa itu terlalu berlebihan. Sehingga menyepelekan orang lain, menganggap remeh orang lain, dan menyepelekan nasihat firman Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kita jangan seperti itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12 coba. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Iya, 1 Korintus 10 ayat ke-12 dengan jelas dikatakan demikian. Sebab itu siapa yang menyangka nih ya, merasa.
siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi adik-adik boleh nggak merasa bisa? Boleh aja, asal jangan berlebihan gitu. Karena di sini dibilang, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau adik-adik merasa bisa, justru hati-hati, jangan sampai kita jatuh. Ya, jangan berlebihan perasaan kemampuan kita, merasa mampu kita. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan dalam firman-Nya. Oleh karena itu miliki kerendahan hati dalam hidup kita. Ya, siapapun yang menasihati kita, kalau memang itu nasihatnya benar, enggak menyimpang dari firman Tuhan, ayo kita mau dengerin, jangan sepelein. Ya, kadang kita suka nyepelein orang tua ya. Orang tua kita nasihat, mama nggak tahu. Ya, soal game misalkan. Mama kan nggak ngerti, papa kan nggak ngerti games. Ya, yang ngerti kan saya gitu. Terus, ayo jangan main games terus dong, belajar. Sudah belajar, sudah bisa kok. Ternyata begitu nilai hasil ujian keluar, hasilnya nggak bagus gitu. Karena tadi merasa bisa yang berlebihan. Jadi adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan buat setiap kita. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang merasa bisa, tapi betul-betul bisa di dalam Tuhan. Miliki kerendahan hati. Karena kesombongan itu tidak akan pernah membuat kita menjadi diberkati atau menguntungkan hidup kita, tapi kesombongan itu justru akan menjatuhkan hidup kita. Seperti yang dialami oleh Petrus. Dan tadi setelah yang sudah kita baca dalam Lukas 22 ayat 61 dan 62, dengan tegas Petrus menyangkal Yesus dan akhirnya apa? Dia menjadi malu, menyesali dirinya. Kenapa? Aku akhirnya menyangkal Yesus gitu. Tapi apakah setelah itu Petrus hidupnya menjadi hancur? Tidak. Karena Petrus menyadari kesalahannya, dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan Yesus ampuni. Demikian juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kalau kita sadar bahwa selama ini mungkin kita nggak menganggap serius firman Tuhan yang kita dengar, kita nggak memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan yang kita dengar, dan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan dengan baik, maka Tuhan yang akan senantiasa mengubahkan kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayat emas hari ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 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 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan, ya, bisa menyadarkan kita dari kesalahan, mengingatkan kita, menegur kita, mengajar kita, yang tadi kita nggak tahu jadi tahu, yang tadi kita nggak ngerti tentang sesuatu itu baik atau tidak, kita menjadi tahu. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama akan kita bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu menerima nasihat dan teguran dengan rendah hati. Siapapun yang menegur kita, menasihati kita, selama teguran itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita kepada kebenaran, kita harus sungguh-sungguh mendengarkannya dengan rendah hati. Ya, tidak menganggap remeh nasihat, tidak menganggap enteng nasihat yang kita terima, terlebih lagi nasihat firman Tuhan. Kita pegang sungguh-sungguh supaya setiap kita semakin diberkati di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa
semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kita bangkit bersama-sama. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, khususnya buat anak-anak-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Bahkan kasih-Mu yang mengorbankan kehidupan-Mu, menyelamatkan hidup kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini yang selalu mengingatkan kami untuk memiliki kerendahan hati dalam menerima teguran, nasihat, terutama kebenaran firman Tuhan yang menasehati kami. Ajar kami untuk memegang firman-Mu seumur hidup kami. Ajar kami supaya kami tetap memiliki kerendahan hati, sehingga kami memiliki kemampuan untuk menerima nasihat dengan tulus di hadapan Allah. Karena kami tahu Tuhan, semua nasihat yang Tuhan berikan buat kami, tujuannya adalah untuk mengubahkan hidup kami. Tujuannya adalah untuk membangun hidup kami, sehingga Bapa di sorga, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya Roh Kudus, hamba-Mu berdoa memohon supaya berkat-berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu, terutama berkat-berkat rohani, pertumbuhan iman, supaya iman mereka sekalipun Tuhan usia mereka masih muda, namun mereka memiliki iman yang kuat di hadapan Allah, memiliki keyakinan, percaya yang sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengorbankan diri-Mu untuk disalib, tercurah darah-Mu bagi kami, sehingga dosa-dosa kami, pelanggaran kami diampuni. Dan kami yang tadinya berdosa masuk dalam dunia kematian, namun karena pengorbanan-Mu, Engkau yang mengangkat kami, meluputkan kami dari hukuman maut. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan Allah yang cukupkan, sehingga hidup anak-anak-Mu Tuhan selalu berkelimpahan di dalam Engkau. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Roh-Mu Tuhan yang terus menyertai kami, sehingga anak-anak-Mu Tuhan tetap dekat erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tadi udah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya, betul. Sekarang waktunya aktivitas untuk online, Kak. Ya, aktivitas untuk Nah, seperti biasa, nanti jam 12 bisa kita lihat di description box. Ya, Kak ya? Ada Ya. berapa pertanyaan, Kak? 3 ya. 4 Oh, pertanyaan, 4. Kak. Oh, Seperti iya. biasa, 5 pemenang pertama. Oh, jam 1 Jam ternyata, 1. Kak. Keluarnya jam 1 bisa kita lihat di Tabernacle Family Junior. Nanti ya, jangan lupa jam 1. Ya, 4 pertanyaan seperti biasa, 5 pemenang yang tercepat dan jawaban yang benar ya, Kak ya. Tepat dan Nah, benar pertanyaannya tentang firman hari ini. yang telah disampaikan oleh Kak Nah, Hardi. tentang siapa? Kakaknya ada di sini. Iya. hari ini. Saya nanti pasti Nah, ada. Jangan lupa ya. Ya. Ingat. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.